Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah anak-anakku semua, khususnya kelas 12 OTKP. Video ini Bapak buat untuk materi persiapan UKK, yaitu materi mengakses informasi melalui homepage. Video ini Bapak buat agar kalian bisa mempelajari soal UKK, yaitu tentang mengakses informasi melalui homepage. Baiklah, di sini di layar Bapak sudah tampilkan bentuk soalnya, ya. Soal ke-10 dari soal UKK, yaitu mengakses informasi melalui homepage. Petunjuk pengerjaan: baca dan cermati maksud soal di bawah ini. Yang kedua, buka aplikasi komputer yang telah tersambung internet. Yang ketiga, buka program web browse dan cari informasi sebagaimana diminta dalam soal. Yang keempat, pindahkan informasi yang didapat ke dalam word processing atau aplikasi Word atau Microsoft Word. Kemudian simpan menjadi sebuah file dokumen dengan nama file nomor peserta Anda. Yang kelima, untuk siswa yang belum memiliki email, buatlah alamat email terlebih dahulu. Nah, ini masalah email. Nanti saat UKK kalian menggunakan komputer atau laptop yang terdapat dalam lab, maka email kalian harus ingat username dan passwordnya dan harus bisa dibuka di komputer. Biasanya kalian punya email tetapi hanya bisa dibuka di handphone kalian. Ketika dibuka di komputer lain, kalian lupa username-nya atau lupa passwordnya. Maka untuk sebelum kalian ujian UKK ini, kalian harus sudah mempersiapkan email masing-masing, ya. Username dan passwordnya harus hafal. Lalu yang terakhir, sertakan printout data yang telah Anda unduh tersebut dan serahkan kepada penguji. Jadi petunjuk pengerjaan dari soal mengakses informasi melalui homepage ini adalah: yang pertama, kalian mengerjakan atau mencari informasi melalui web browser, ya, atau menggunakan Google Chrome ataupun Internet Explorer, ya. Dibuka, ya, lalu kalian mencari informasi. Lalu setelah kalian dapat informasinya, kalian pindahkan atau salin informasi dari internet tersebut ke aplikasi Microsoft Word. Jika sudah selesai dipindahkan informasinya ke Microsoft Word, maka kalian menyimpan file tersebut ke dalam komputer kalian dengan nama file nomor peserta Anda. Lalu setelah di-save, filenya dikirimkan melalui email, ya. Selain dikirim email, kalian pun diwajibkan untuk mencetak dengan printer hasil pekerjaan di Microsoft Word kalian. Lalu peralatan dari ujian ini yang diperlukan: komputer, 2 printer, 3 flash disk jika diperlukan. Keempat, jaringan internet modem. Ini sudah disediakan, ya, kalau internet dari sekolah. Yang kelima, stapler. Keenam, HVS, kertas HVS A4. Yang terakhir adalah kalender tahun 2021 nanti ketika kalian ujian UKK. Oke, kita lihat lagi, ya. Alur kegiatannya: pekerjaan mengakses internet dan email dilaksanakan sesuai petunjuk sesuai instruksi penguji. Lalu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang ketiga, pastikan komputer telah terpasang dengan jaringan internet sesuai dengan kebutuhan soal. Yang keempat, carilah data yang dibutuhkan sesuai yang ada pada soal. Selanjutnya, data simpan ke dalam folder. Yang kelima, kirim data tersebut sesuai petunjuk yang terdapat pada soal. Yang keenam, print out data yang telah Anda unduh tersebut dan serahkan kepada penguji. Nah, itu alur kegiatan hampir sama dengan petunjuk pengerjaan, ya. Lalu kita lihat soalnya, ya. Kita lihat soalnya. Di sini kalian perhatikan untuk soal mencari informasi di homepage ini. Hal yang harus kalian perhatikan adalah kalian harus memahami betul-betul soalnya, karena dari soal inilah kalian bisa mendapatkan informasi yang tepat. Di sini soal praktek internet
pimpinan meminta Anda untuk menyiapkan berbagai hal mengenai perjalanannya untuk mengikuti konferensi internasional dan dilakukan wisata di Kota Malang, Surabaya. Kegiatan akan diselenggarakan di Batu, Malang pada tanggal 20 sampai 23 Februari 2020. Anda diminta untuk mencari informasi terkait. Jadi di sini kalian berposisi sebagai sekretaris dari seorang pimpinan ya. Lalu pimpinan kamu memberikan tugas kepada kamu untuk satu, mencari harga tiket untuk penerbangan pada tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 20 sampai 23 Februari ya 2020 atau nanti 2021 ya. Lalu yang kedua, kalian ditugaskan untuk mencari nama hotel untuk menginap beserta daftar harganya. Lalu yang ketiga, tempat wisata. Jadi kalian ditugaskan juga untuk mencari referensi tempat-tempat wisata yang dapat dikunjungi di Kota Malang. Nah, lalu setelah itu kalian print out datanya di sini, hasil yang diharapkan kalian cetak ya. Setelah itu nama dan keterangan detail tentang destinasi, akomodasi, transformasi ya, dan ada di Kota Malang, Surabaya. Ya, ini dia. Nanti tugasnya Bapak akan contohkan bagaimana mencari informasi harga tiket ya, baik tiket keberangkatan ataupun tiket pulang ya, dan juga nama hotel ya, nama hotel yang dekat di Kota Batu, Malang, dan juga referensi tempat-tempat wisata yang terdapat di Kota Malang. Oke. Baiklah, berarti langkah yang pertama di sini sesuai dengan tugasnya adalah kita mencari informasi di internet terkait harga tiket dan jadwal penerbangannya ya. Lalu mencari hotel yang akan dijadikan tempat menginap, dan yang ketiga mencari tempat referensi tempat wisata di Kota Malang tersebut. Oke, langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu program Google Chrome-nya, kita buka untuk mencari informasi tiketnya ya. Biasanya untuk mencari tiket pesawat dan juga tempat penginapan kita membutuhkan situs wisata ya. Contohnya seperti Traveloka, Pegi, Agoda, dan yang lainnya. Di sini Bapak akan memberikan contoh salah satu situs dari wisata ya, atau mencari tiket atau mencari tempat penginapan, yaitu traveloka.com. Kita tulis ya situsnya, traveloka.com. Nah, ini adalah tampilan dari situs traveloka.com. Setelah itu langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Ya, kita buka. Nanti setelah kita mendapatkan harga tiketnya, maka kita akan memindahkannya ke Microsoft Word-nya. Oke, kita lanjut lagi ke situs Traveloka. Bagaimana caranya mencari tiket pergi dan tiket pulang ya, tiket pergi dari Jakarta ke Malang dan tiket pulang dari Malang ke Jakarta. Oke, ini situs dari Traveloka ya. Untuk mencari tiket pesawat, maka kita klik di sini fitur mencari tiket pesawat, kita klik ya. Nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu kita cari ya. Tadi karena tujuannya tempat kota asal pimpinan kita dari Jakarta, di sini sudah Jakarta ya. Lalu kota tujuan, kita menentukan kota tujuannya. Tadi di soal kita mencari Malang, ketik kota Malang di sini, Malang. Ini sudah ada ya, Malang Indonesia, kita klik. Lalu di sini jumlah penumpangnya 1 dewasa ya, karena yang berangkat di soal di sini adalah hanya pimpinannya saja. Lalu di sini kita tentukan tanggalnya. Tadi di soal tanggalnya adalah 20 Februari. Kita tulis 20 Februari
cari ya di sini 20 Februari. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sudah menentukan ya tanggal perginya tanggal 20 Februari 2021. Nah, karena kita mencari tiket pergi dan tiket pulang, maka di sini kita checklist tanggal pulangnya. Nah, kita tadi sesuai jadwal pulangnya itu tanggal 23 Februari ya. Kita klik 23 Februari. Lalu di sini ada kelas penerbangannya. Untuk perjalanan pimpinan kita ya, minimal kita memilih kelas bisnis ya atau first class, tapi di sini kita pilih yang bisnis saja ya. Kita klik kelas bisnisnya. Setelah itu baru kita klik cari tiket. Di sini Traveloka akan mencarikan tiket keberangkatan kita dari Jakarta ke Malang. Nah, untuk keberangkatan kita mencari tiket atau penerbangan yang di pagi hari. Di sini ada Batik Air berangkat 7.45, ada yang 12.45, Garuda 8.15. Kita cari yang paling pagi misalkan. Ya, di sini yang paling pagi ternyata Batik Air ya. Nah, ini ya Batik Air ini. Nah, inilah yang nanti akan kita pindahkan informasinya. Kita pilih, berarti ini yang akan kita pindahkan informasi dari internet ke Microsoft Word. Lalu bagaimana caranya adalah kita men-screenshot ya, tabel ini ya, petunjuk ini ya tentang Batik Air berangkat tanggal 07.45 lalu 09.15 sampai jam 9.15, jadi perjalanan 1 jam 30 menit ya, dengan penerbangan kelas bisnis ya. Sekarang untuk men-screenshotnya atau memindahkannya, di sini caranya adalah ketik keyboard ya, ketik tombol print screen yang ada di keyboard ya, klik sekali saja print screen, lalu kita buka program Pen ya. Di sini kita buka ke program Pen, cari Pen. Nah, ini program Pen ya. Lalu setelah tadi kita sudah klik print screen di halaman tersebut ya, di tampilan tersebut, di sini tinggal kita klik paste saja. Nah, klik paste, lalu kita pindahkan, kita cari, kita pilih mana yang akan kita pindahkan ke Microsoft Word ini ya. Kita klik, kita blok, kita tarik ya. Ini informasinya seperti ini ya, sudah dilepas. Baru kita klik kanan, kita klik copy, lalu kita pindahkan ke dalam Microsoft Word ya. Di sini Microsoft Word ini adalah informasi tiket keberangkatan ya. Kita klik paste. Nah, di sini ya, klik kanan, kita klik paste, maka informasinya sudah. Nah, di sini sebelumnya kita tuliskan dulu biodata kita ya, karena nanti ini akan dicetak dan juga akan dikirimkan lewat email. Maka di sini kita masukkan nama terlebih dahulu, nama. Contoh di sini pakai nama Bapak ya. Setelah nama, kalian bisa masukkan nomor peserta. Setelah nomor peserta bisa juga dimasukkan kelas. Kelas misalkan 12 OTKP 2. Oke, dan di sini kita berikan keterangannya, keterangan soalnya itu soal tentang mencari informasi melalui homepage ini
judul dari soalnya ya, kita blok, kita pilih, kita ketengahkan. Setelah itu baru kita tulis keterangannya. Di sini adalah informasi tiket keberangkatan dari Jakarta ke Malang. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, sekarang kita mencari tiket kepulangannya. Kita kembali lagi ke situs Traveloka lagi. Nah, ini karena kita sudah memilih ini, kita pilih klik di sini. Nah, ini sudah ya. Tadi, dan ketika kita pilih nanti di sini sudah masuk ya, Jakarta Malang, Sabtu 20 Februari 2021. Sekarang tinggal kita pilih tiket kepulangannya. Nah, kita cari tiket kepulangannya itu cari yang paling sore. Cari yang paling sore, kita pilih di sini paling sore itu pukul ini yang Batik Air 14.30. Nah, ini yang akan kita pindahkan. Kita screenshot lagi ya. Kita screenshot lagi, klik print screen lagi, tombol print screen pada keyboard. Lalu kita ke Microsoft Pen lagi. Ya, kita ke Microsoft Pen lagi. Kita ke Pen lagi ya. Lalu kita pastekan di sini lagi. Ini kita tarik ke atas biar kelihatan ya. Nah, ini yang akan kita select ya, tiket kepulangannya. Seperti ini. Berarti pulang berangkat dari Malang pukul 14.30 dan tiba di Jakarta pukul 14. Nah, setelah kita sudah diselect, klik kanan, kita kopikan, lalu ke Microsoft Word lagi ya. Kita taruh di bawahnya di sini ya. Kita pastekan Ctrl+V atau klik kanan, paste. Di sini kita berikan keterangannya, informasi tiket pulang dari Malang ke Jakarta ya, seperti ini. Nah, ini sudah kita mencari informasi tentang pesawat ya. Ini yang akan menjadi laporan kita kepada atasan bahwasannya pesawat akan berangkat menggunakan pesawat Batik Air pukul 7.45 dan sampai di sana di Malang pukul 9:15. Dan ini tiket pulangnya menggunakan Batik Air juga dengan jam keberangkatan dari Malang 14.30 dan sampai pukul 16 dengan harga tiket untuk tiket pergi 2.030.900 dan untuk pulang dari Malang ke Jakarta 2.300.000 per orang. Oke, itu dia ya informasi terkait mencari tiket pesawat. Lalu instruksi yang kedua di sini ya, di soalnya adalah nama hotel untuk menginap beserta daftar harganya. Maka pimpinan kita akan menginap dari tanggal 20 sampai tanggal 23 Februari, berarti 3 malam. Nah, kita buka lagi ya di Travelokanya. Kita pilih lagi ya, masuk ke halaman awal Traveloka lagi ya. Terus kita pilih fitur hotel. Nah, ini kita masuk fitur hotel ya. Klik hotel di sini, fitur hotel. Maka di sini adalah tempat formulir kita untuk mengisi untuk mencari nama hotel yang terletak di Kota Batu Malang. Nah, di sini sudah kita masukkan ya, Batu
Malang, karena pimpinan kita akan menghadiri konferensi di daerah kota Batu Malang, maka kita cari di sininya Batu Malang karena kota Malang itu sangat luas dan di perintahnya adalah mencari karena di soal kita diinstruksikan untuk mencari terdekat dari tempat konferensi, maka kita ketik Batu Malang ya, sesuai dengan tempat konferensinya ya. Nanti di sini sudah ada ya, Batu Malang, kita klik. Lihat di sini kita check in tanggal 20 Februari ya, dan durasinya 3 malam ya, kita klik 3 malam ya, kita pilih. Kalau karena soalnya 3 malam, kita tulis 3 malam, berarti kita akan check out 23 Februari sesuai dengan soalnya ya. Kita berangkat Sabtu tanggal 20 Februari dan akan check out tanggal 23 Februari. Karena di sini hanya pimpinan kita yang berangkat, maka kita di sini pilihnya 1 dewasa ya. Setelah itu kita klik cari hotel, maka situs Traveloka akan mencari hotel yang terdekat di Batu Malang. Nah, di sini sudah ya, mencari hotel. Nah, ini sudah ketemu nih beberapa hotel. Kita cari untuk hotel menginap atasan kita cari hotel yang bintang 5 atau bintang 4. Nah, di sini ada Bapak pilih salah satu hotel bintang 4 di daerah Batu Malang, yaitu Royal Orchid Garden Hotel dan Conference ya. Bapak klik. Di sini sudah ada ya. Lalu informasi mana yang akan kita pindahkan di Microsoft Word-nya? Sebelumnya kita cari dulu tipe hotelnya ya. Tipe hotel, kita pilih kamar, tipe kamarnya ya. Klik pilih kamar di sini. Untuk menginap atasan kita minimal kita mencari yang deluxe ya, atau superior, atau yang eksekutif. Kita cari dulu yang eksekutif. Ada nggak yang eksekutif? Ini eksekutif ya, eksekutif suite ya. Di sini sudah ada eksekutif. Karena untuk menginap atasan kita, maka kita mencarinya dengan mencari tipe yang eksekutif suite. Nah, inilah yang akan kita pindahkan ya ke dalam Microsoft Word ya. Kita print screen lagi ya, kita print screen lagi. Di sini kita bisa lihat fasilitas hotelnya, ada bathtub ya, kamar mandinya ada bathtubnya, lalu di kamarnya ada balkon dan teras, lalu mendapatkan sarapan pagi gratis, mendapatkan fasilitas wifi ya. Nah, di sini kita print screen lagi, lalu kita buka aplikasi pen lagi, kita pastekan lagi di sini. Nah, kita tarik dulu ya biar kelihatan di sini. Executive Suite ya, terus ini harganya dan ini fasilitasnya. Lalu kita pilih select ya, kita pilih sampai fasilitasnya. Mohon maaf ya, ininya foto bapaknya ke bawah nih ya, dikit. Kita lepas ya. Lalu klik kanan, kita copy. Lalu kita masuk ke Microsoft Word lagi. Nah, di sini kita tulis informasi penginapan atau hotel di Batu Malang. Setelah itu kan tadi sudah di print screen, sudah di copy ya, sudah dipilih dan sudah di copy, sekarang tinggal paste. Nah, ini dia ya, informasi terkait hotel yang ada di Batu Malang. Sudah ya, sudah selesai ya. Berarti ini untuk informasi hotel kita sudah dapat ya, dengan harga per hari Rp1.975.000. Oke, setelah itu tugas yang ketiga adalah kita mencarikan tempat
referensi wisata untuk pimpinan kita di Batu Malang. Caranya kita mencarinya juga di internet ya, melalui Google ya. Kita buka tab baru, kita pilih Google, di sini sudah ada Google, lalu kita ketikkan kata kuncinya adalah tempat wisata di Malang. Ini sudah ada ya, tempat wisata di Malang. Kita enter. Setelah itu kita pilih salah satu tempat wisata, salah satu situs yang menjelaskan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Malang. Di sini kita cari yang di sini ada 8 tempat wisata di Malang. Tidak usah banyak-banyak ya menaruh referensinya, cukup 3 atau 2 ya, 2 tempat wisata untuk wisata pimpinan kalian. Klik. Setelah itu kita kopikan ya. Ini ada 1 Coban Rondo, 2 Taman Selekta ya. Nah di sini kita siapkan dulu di Microsoft Word-nya. Kita masukkan untuk informasi tempat wisata ini di lembar lembar ketiga ya, lembar kedua. Di lembar kedua kita masukkan informasi tempat wisata di Malang. Saya tuliskan lagi ya di Word-nya informasi tempat wisata di Malang. Lalu kita balik lagi ke Google Chrome-nya. Nah, sekarang kita kopikan ya. Kita kopikan di sini tempat wisatanya 1 coba. Nah, ini caranya kita untuk memindahkan informasinya, kita kopikan ya. Kita kopikan di sini. Kita blok dulu mana yang akan kita pindahkan satu-satu ya, agar bisa kalian mengeditnya gampang ya. Nah, sudah dikopikan, sudah diblok, kita klik kanan, kita salin, lalu kita masuk ke Microsoft Word-nya. Setelah itu kita kopikan di sini di bawahnya, klik kanan, copy atau Ctrl+V. Nah, sudah dapat ya. Lihat di sini gambarnya terlalu besar, kita perkecil ya, kita tarik gambarnya biar memperkecil, jadi jangan terlalu besar juga ya. Kita sesuaikan agar membuat satu kertas untuk informasi internet ini. Nah, ini tulisannya juga kita modifikasi, kita edit ya. Kalau di sini ukurannya 18, kita ubah menjadi 12 atau menjadi 11 juga boleh, dan tipe fontnya Times New Roman. Dan perataan paragrafnya agar terlihat lebih rapih, kita menggunakan Justify atau rata kiri rata kanan. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, cari yang kedua ya. Kita masuk lagi yang kedua. Di sini ada Taman Selekta ya. Kita pilih yang Taman Selekta di sini. Nah, caranya kita blok lagi gambarnya ya. Kita blok lagi gambar beserta informasinya seperti ini ya. Hati-hati, karena kalau tidak hati-hati nanti kita bisa mengebloknya berantakan. Salin, kita masuk ke Microsoft Word lagi, kita pastekan di sini. Klik kanan, paste di sini. Nah, ini sama seperti yang tadi, gambarnya terlalu besar. Kita sesuaikan ya, kita perkecil lagi. Kita perkecil, kita sesuaikan. Sudah ya.
Ini masih besar ya, kita perkecil lagi. Nah, cukuplah segini ya. Nah, ini bisa kita taruh di tengah biar terlihat lebih bagus. Sama yang ini juga ya, yang di atas sama yang di tengah kita pun letakkan, sama yang pertama kita letakkan di tengah. Nah, sekarang tinggal mengedit tulisan yang bawahnya. Ini kita blok lagi, kita pilih font size atau ukuran tulisannya 12 sama seperti yang di atas, lalu pilih yang font type-nya atau tipe fontnya Times New Roman. Kita pilih perataan paragraf rata kiri dan rata kanan agar terlihat lebih rapi. Nah, ini dia ya contoh cara memindahkan informasi dari internet ke dalam Microsoft Word ya. Caranya tinggal di copy atau dikopikan dengan hati-hati cara membloknya ya, memilihnya, lalu kita pastekan di Microsoft Word. Tapi apabila jika kita mengcopy gambar dan tulisannya tetapi gambarnya tidak langsung masuk ke Microsoft Word-nya, ke lembar kerja kita, maka cara yang lain adalah kita menyimpan gambarnya terlebih dahulu. Di sini caranya adalah kita klik kanan pada gambarnya, salah satu gambar yang akan kita pindahkan dari internet ke Word ya. Klik kanan lalu pilih simpan gambar sebagai. Nah, kita ingat-ingat dulu naruhnya di mana, contoh di picture. Nah, terus kita ubah namanya di sini jadi Taman Selecta agar nanti gambar tersebut kita bisa masukkan ke dalam Microsoft Word. Di sini caranya kita menggunakan menu insert. Di sini insert, lalu picture, lalu cari tadi ya yang kita save gambarnya dari internet, yaitu Taman Selecta. Mana Taman Selecta? Nah, ini dia Taman Selecta. Klik baru lalu insert. Nah, ini tinggal di resize, tinggal disesuaikan ya, disesuaikan ukurannya. Oke, itu dia cara mencari informasi melalui internet atau homepage dan kita pindahkan ke dalam Microsoft Word. Langkah selanjutnya adalah menyimpan filenya ya. Setelah sudah selesai ya, kita lihat dulu apakah sudah rapi atau belum ya. Jika ingin diedit lagi agar terlihat lebih rapi lagi, kalian bisa mengeditnya ya. Setelah itu kalau sudah selesai ya, kalian tinggal menyimpannya. Klik file lalu save atau save as, sama saja ya. Untuk pertama kita bisa save dan save as untuk nanti mengulang kembali untuk kita klik save, kita masukkan ke data D. Contoh misalkan kita buat foldernya dulu, folder atas nama folder kita ya, Fadila, tambah misalkan UKK dan nomor peserta misalkan. Klik open lagi, baru di sini masukkan nama filenya misalkan tadi di soal ditugaskan untuk nama filenya adalah nomor peserta kita, nama dan nomor peserta kita. Masukkan nama kita dan nomor peserta, kita masukkan nomor peserta kita ya. Ini contoh dari Bapak seperti ini, nomor peserta, lalu klik save. Nah, jika sudah disimpan filenya, itu nanti akan kita kirimkan dan kita cetak, kita kirimkan via email kepada penguji atau pengawas ya. Lalu kita cetak print outnya, lalu lembar kerja kita masukkan ke dalam map dan kita serahkan kepada pengujinya.
Oke, itu dia materi pertama dari Bapak tentang mencari informasi melalui homepage mengenai pencarian tiket pesawat ya dari Jakarta ke Malang ya, baik itu tiket pergi dan tiket pulangnya, lalu mencari informasi penginapan hotel di daerah Batu Malang untuk pimpinan kita selama 3 hari ya, dari tanggal 20 sampai 23 Februari 2021. Lalu yang terakhir adalah mencari tempat wisata di Malang, referensi tempat wisata untuk memberitahu kepada pimpinan kita tempat-tempat wisata yang terdapat di Kota Malang beserta deskripsinya dan tiket-tiket masuknya. Ini bisa kita masukkan di sini. Oke, itu saja ya penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang tadi Bapak jelaskan dan membantu kalian untuk belajar mempersiapkan ujian kompetensi UKK kalian. Baiklah, cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.